Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa, generasi ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya.
Pada waktu itu tahun 1992 tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita begitu merindu-rindukan mau ketemu dengan Tuhan kita, amin. Saat ini dimanapun kita berada saudara, di depan televisi maupun di depan mobile phone kita, saya percaya hadirat Tuhan tetap dahsyat, tetap menguatkan setiap kita. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita mau satu dalam doa, kita mau mulai ibadah kita saudara. Mari persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu kami ketemu dengan Engkau di situ tempat kami meluapkan semua isi hati kami Tuhan. Dan segala sesuatu menjadi begitu menyenangkan bersama dengan Engkau Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, dalam kesesakan, kami dalam sakit sekalipun Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkata hati yang gembira itu adalah obat. Dan terbang bersama-Mu membawa kami keluar dari lembah kekelaman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini dimanapun kami berada kami bersuka cita. Haleluya, yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan. Mari tepuk tangan saudara. Mari bersiap-siap. Luapkan sukacitamu atas Tuhan kita saudara. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan haleluya. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu Jalan yuk. terang bagi jalan-jalanku.
terbang bersamamu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita bersama. Puji Tuhan. Amin. Biar roh-Mu yang terus hidup di dalam kami. Biar roh-Mu yang memenuhi setiap kami saat ini ya Bapa. Kami buka setiap hati kami. Jamah setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Yes. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Oh, jiwa kami tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari dengan lembut sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, menyembah. Sekali lagi katakan dengan imanmu.
pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan dimanapun kau berada hari ini. Sungguh luar biasa perlindungan penjagaan Tuhan. Akhirnya kita sampai di awal bulan Oktober, luar biasa sekali saudaraku. Pagi hari ini kita mau belajar satu perkara yang sederhana, sebuah perumpamaan yang biasa kita dengar. Tapi ketika saya renungkan kembali, ketika saya renungkan lebih dalam, ternyata ini adalah rahasia keberhasilan, rahasia keinginan Tuhan yang terdalam ketika dia memiliki relationship dengan anak-anaknya. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa sejenak. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, terima kasih Tuhan untuk minggu ini yang luar biasa. Kami sampai di awal Oktober, kami sekitar 3 bulan lagi kami akan menutup tahun ini. Kami percaya berkat anugerah Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini dalam kesempatan yang singkat ini, singkapkan firman Tuhan. Hamba-Mu berbicara dengan hikmat manusia, terbatas oleh waktu, terbatas oleh kata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan, Kau bekerja dengan luar biasa. Meteraikan firman Tuhan yang lebih dalam dan lebih indah lagi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Siap diberkati dimanapun kau berada. Mari kita katakan sama-sama. Amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya sharingkan di minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 dan 8 tentang perumpamaan tentang pokok anggur. Kita semua udah tahu cerita ini ya. Tapi kalau kita baca ya, tinggallah dalam aku dan aku dalam engkau, supaya kita nanti berbuah banyak. Itu sebetulnya keinginan Bapa. Kita berbuah banyak. Dalam hal itulah nanti Bapa dipermuliakan. Karena orang melihat ada buah dalam hidup kita. Dan kita disebut sebagai murid-muridnya. Kita melihat ini tujuan akhir. Kalau nanti kita baca secara pelan, baca secara direnungkan secara pelan-pelan. Boleh dibaca nanti Yohanes 15 ayat 1 dan 8. Pada intinya ketika anak Tuhan dilahirkan kembali, Tuhan ingin kita berbuah. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah, engkau dan saya ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini yang sering kita dengar. Tapi ya, ayat ke-8 dibilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, ayat ke-7 dan ke-8 adalah ultimate goal-nya Allah. Kita berbuah banyak, Bapa dipermuliakan, orang melihat buah kita, dan mereka melihat Bapa dipermuliakan dan kita adalah murid-muridnya. Tapi saudaraku, kalau kita renungkan firman Tuhan yang secara perlahan-lahan, ada 4 komponen perumpamaan di sini. 1, ada pokok anggur, ada pengusaha anggur, ada ranting anggur, dan ada buah anggur. Sebagai manusia rohani, setiap hari kita mengalami pertumbuhan rohani. Seharusnya kita memiliki rahasia ini, saudaraku. Ya. Supaya kita bertumbuh ke arah yang benar. Karena nanti saya akan jabarkan sedikit apa yang terjadi dengan pokok anggur ya. Pada satu titik nanti kita mengalami krisis-krisis rohani. Mungkin karena kita nggak memahami apa keinginan Tuhan. Ya. Tanaman anggur terbagi dari 3 bagian, ada akar, ada pokok anggur tadi kan, dan ada ranting dan cabang yang menghasilkan buah anggur. Pohon anggur ini bonggolnya tuh sekitar kurang lebih 1 meter, ini pokoknya itu kira-kira 1 meter. Nah, yang jadi masalah adalah ranting, karena pohon anggur adalah pohon menjalar. Itu kalau dia tumbuh, itu penjalarnya cepat.
Ya, sekali waktu dalam masa-masa ini ketika sedang WFH, istri saya coba tanam pohon buah melon. Itu pohon merambat. Itu dalam waktu 2-3 hari tuh rambatannya tuh menutupi taman kami yang cuma 2 kali 2 meter kali ya. Tapi nggak berbuah saudaraku, karena itu keinginan sebuah ranting. Makanya ada ayat-ayat tadi, engkau dibersihkan, dipotong. Kalau kita lihat ayat-ayat ini sebenarnya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, ada orang-orang yang bertumbuh tapi tak berbuah. Yesus katakan di ayat ini, ya, ketika dia tidak menemukan buah, ranting itu dipotong. Sebenarnya bukan dipotong, pengertian aslinya dalam bahasa Yunani dikatakan itu diangkat, dibersihkan. Nah, waktu kita tahu di rumah bahwa pohon melon ini merambat, kami coba lihat tutorial di YouTube. Nah, ternyata katanya harus diangkat. Jadi kami beli pagar dari bambu supaya dia menjalar ke atas. Dan kita ngelihat memang ada pohon-pohon yang kelihatannya akan menghasilkan buah. Ada juga yang terlalu banyak daunnya. Nah, kita fokus sama ranting yang akan menghasilkan buah. Nah sama, Bapak di surga juga seperti itu. Waktu dia lihat kita bertumbuh, tapi kita mau sendiri. Kita masih bawa kedagingan kita. Kita jadi pelayan Tuhan, tapi kita masih bawa kedagingan. Kita jadi masalah, kita dengan teman masalah, dengan sahabat masalah, kenapa saudara? Karena kita masih bawa kedagingan kita. Di sini bagian yang pertama kita bertumbuh, tapi kita nggak berbuah. Dan Tuhan bilang dipotongnya. Jadi ini bagian yang pertama, ini pendisiplinan. Ini ya mungkin sudah terlalu sering dibagikan tentang pandemi 6 bulan gitu. Tapi saya ngerti banget apa yang terjadi hari ini dalam masa-masa ini. Sebetulnya Tuhan sedang berperkara dengan gereja Tuhan. Secara lebih khusus lagi, Tuhan sedang berbicara dengan kita sebagai bait-bait Allah ini. Gereja-gerejanya yang sebenarnya itu kita. Tuhan izinkan kita ada di rumah. Tuhan izinkan kita mengalami situasi ini. Mungkin ada yang mengalami pendisiplinan. Ini bagian yang gak enak. Ketika Tuhan melihat anak Tuhan bertumbuh tapi tidak berbuah, dipotongnya, saudaraku. Pendisiplinan berbicara tentang status kita sebagai anak Tuhan. Ya. Disiplin itu ada peringatan, ada ganjaran, ada menyesah, mencambuk, memberi hukuman. Ini nggak enak. Tapi di dalam level 1 ini, kita yang bermasalah. Tingkat yang kedua, kalau tadi bertumbuh tidak berbuah, tingkat yang kedua bertumbuh dan berbuah. Ya, yang berbuah Tuhan bilang dibersihkannya. Maksudnya apa? Ketika istri saya menanam pohon buah melon, kami melihat ada ranting yang kelihatannya bagus, ada keluar 1-2 pucuk bunga dan kelihatannya ada mulai berbentuk seperti buah. Kami fokus sama ranting ini. Yang lain kita potong. Supaya apa? Supaya air dari akar naik ke bonggol, naik masuk ke ranting ini. Karena kita berharap mau menghasilkan buah. Nah itu juga yang terjadi. Mungkin hari ini kita nggak punya kesalahan, tapi kita diizinkan Tuhan masuk ke situasi-situasi yang nggak mengenakan. Ya, ini adalah pemotongan cara Tuhan supaya kita menghasilkan buah lebih banyak. Ya. Ini mungkin yang tadi mungkin kedagingan, hari ini mungkin udah mulai komitmen, prioritas nggak penting. Dia mulai bagi potong. Ya. Dia mulai lihat komitmen kita yang nggak penting, bagian hidup kita yang menguras waktu dan tenaga itu dipotong. Tingkat ketiga, bertumbuh dan lebih banyak lagi berbuah. Nah jika kita terus berbuah, lebih banyak lagi, Tuhan akan pangkas lagi, Tuhan akan mulai pangkas. Ya. Sebab Tuhan butuh buah, kan tadi dalam hal ini Bapakku dipermulakan jika kita berbuah banyak. Ya, Tuhan dalam proses ketiga ini Tuhan akan bawa kita semakin serupa dengan Kristus. Kita mulai menghadapi ujian-ujian iman. Kita mulai mengalami kesukaran-kesukaran, kita menyerahkan kehendak hidup kita. Ya, kita mulai mulai lupa dengan hasrat sejati kita ya. Contohnya Daud, ketika Daud dikejar oleh Raja Saul, ya, ketika dia menyerah, ya, dia mulai menyerahkan kehendak-kehendak hidupnya pada Tuhan. Dalam tahap ini pemangkasan itu bisa jadi hak-hak kita. Cinta kita akan uang, harta milik, sumber-sumber yang berat itu mulai kita tinggalkan. Nah kita masuk ke bagian yang keempat, saudaraku. Pertumbuhan rahasia yang keempat. Bertumbuh dan berbuah banyak. Ya. Di dalam pasal yang ke-7 dikatakan, tinggal dalam aku dan aku dalam engkau. Mintalah apa yang kamu mau, maka aku akan nerimanya. Kita akan berbuah banyak. Dalam hal ini, saudaraku, kita lihat 3 tahap yang pertama, Tuhan yang proaktif. Dia disiplinkan, dia bersihkan, dia
Dia berperkara dengan kita. Tapi di bagian yang keempat, kita yang proaktif. Karena Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku. Tinggallah dan aku di dalam engkau. Saudaraku, dalam tahap ini, ya, kalau kita baca di ayat yang ke-7, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Di tahap ini, kita yang proaktif, saudaraku. Di tahap ini Tuhan ingin, ya Tuhan gak ingin lagi kita melakukan banyak hal. Yang ada kita duduk diam tinggal di kakinya. Sama seperti di sini tuh, tinggal itu berarti kualitas waktu yang meningkat bersama Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari, andalkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Saudaraku, saya ingat ketika saya masih pendekatan dulu sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Itu ketika saya datang ke rumahnya gitu, ya, kuncar istilahnya, waktu kunjungan pacar gitu, kayaknya nggak cukup 1 jam. Ya, dulu saya dari Bandung kejar-kejaran naik bus ke Jakarta, karena dia kerja, saya dari Bandung, Sabtu ketemu weekend. Ya, kemudian saya waktu itu masih nginep di konsistori gereja saya yang lama, ya. Jadi pulang malam minggu, pulang dulu, minggunya ke gereja bareng, habis itu jalan-jalan makan di mana, pulang ke rumahnya, ke rumah calon mertua ya, yang sekarang jadi mertua saya. Kami ngobrol di sana ya dengan sekeluarga istri saya gitu. Mungkin sampai jam 9. Padahal itu udah seharian. Itu kerasa seperti 2 menit, 3 menit. Saudaraku, dalam proses yang keempat ini nggak ada yang instan. Jadi nggak ada yang namanya renungan 5 menit selesai. Baca firman Tuhan 5 menit selesai, nggak ada. Ini ketika saya mencoba membuka diri saya kepada istri saya waktu itu, yang jadi pacar saya waktu itu, mulai membuka, mulai ngobrol, buka diri, jadi makin mengerti apa maunya. Ini cerita hubungan suami dan istri, hubungan pria dan wanita. Nah, dalam konteks ayat ini kita lagi bicara hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin kita duduk tinggal, diam di kakinya seperti Maria. Kalau kita baca di Lukas, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus, Marta protes sama Tuhan. Tuhan, itu Maria duduk-duduk aja. Ini sibuk Tuhan semua mempersiapkan sesuatu, bukan kok. Marta lagi pelayanan loh, saudaraku. Hari ini kita pikir mungkin kita lagi kita lagi sibuk mengerjakan banyak hal. Kita pikir kita lagi menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan nggak disenangkan. Pada titik itu ternyata Tuhan bilang, Marta, Marta, kamu sibuk dengan segala perkara. Maria itu udah yang mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Ini bagian yang keempat, ketika kita berbuah lebih banyak kita tinggal dalam Tuhan. Kenapa, saudaraku? Waktu kita proaktif mencari Tuhan, kita cari Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku, dengan sendirinya buah itu keluar dari hidup kita. Kita membawa dampak bagi banyak orang. Kita bawa dampak bagi banyak orang. Saya punya kawan, ya, misionaris di satu negara Asia Tengah. Kami ngobrol lewat internet ya, lewat Zoom dengan dia. Terus akhirnya sampai pada ketika bicara tentang Maria dan Marta, saya bilang, wow, saya ini kalau ngelihat dirimu, saya bilang gitu ke rekan saya ini, saya ngerasa nggak ada apa-apanya. Saya hamba Tuhan di kota besar, gereja full AC, segalanya enak gitu. Dibandingkan dengan dia yang harus masuk ke suatu negara yang cukup strict dalam masalah penginjilan. Tapi dia bilang ya karena dia dapat kesan yang jelas dari Tuhan tentang negara itu. Dan dia tembus semua, saudaraku. Dia pergi ke sana tanpa uang, saudaraku. Hari ini udah sekian tahun, mungkin dari sekitar tahun 95-96 ya, sudah hampir 20 tahunan. Masuk dalam pelayanan, saya kontak terus dengan dia dan ngobrol banyak. Dia banyak ngalami kemujizat Tuhan, dia banyak ngalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Ini yang disebut dia mendapatkan bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Itu spesifik punya dia. Hari ini kita nggak bisa copy paste, saudaraku. Kita pikir pelayanan ini, kita copy paste pelayanan itu. Kita jangan, saudaraku. Engkau punya panggilan sendiri.
Engkau punya bagian sendiri, Engkau punya tempat tersendiri. Tapi hari ini mari kita renungkan. Jangan sampai kita kehilangan suara Tuhan. Kalau kita masih melayani Tuhan dengan cara yang lama, Tuhan akan bersihkan. Kalau kita nggak berbuah, Tuhan akan berperkara. Dia akan bersihkan bagian-bagian hidup kita yang nggak perlu. Lebih bagus kita langsung belajar pola yang keempat. Kita proaktif cari dia, saudaraku. Mungkin hari ini engkau hanya penjual gado-gado biasa. Tapi ketika orang beli gado-gadomu, tiba-tiba dia curhat dan dia ketemu Tuhan di warungmu. Mungkin engkau hanya supir ojol. Tapi ketika orang naik ojolmu, mereka bertemu dengan Tuhan. Mungkin di tengah keluarga engkau bukan orang yang paling kaya, orang paling pintar. Tapi kenapa semua keluarga datang ke rumahmu? Karena mereka menemukan sumber air kehidupan mengalir dari hidup kita. Ada buah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mendengar juga hari-hari ini ada abah pengusaha-pengusaha anak-anak Tuhan. Justru di masa-masa pandemi seperti ini mereka dapat order yang mereka nggak bisa tolak. Berkat yang mengajar mereka. Kenapa? Karena mereka tinggal dalam Tuhan. Kita pikir kita coba dengan pikiran kita, dengan usaha kita, saudaraku. Wah, itu akan melelahkan seperti Marta, saudaraku. Kalau hari ini kau melayani juga dengan cara itu akan melelahkan seperti Marta. Yang ada nanti pertikaian, yang ada nanti ego, saudaraku. Ini waktunya sebelum Tuhan yang bersihkan. Mendingan kita yang bersihin diri sendiri, saudaraku. Kau yang sedang alami banyak masalah di rumah. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Mungkin Tuhan sedang berperkara. Entah di level mana. Level 1, level 2, atau level 3. Tapi kalau nggak ada apapun, mari kita masuk ke level yang keempat. Pemburu-pemburu Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Seperti Maria mendapatkan yang terbaik. Mungkin kau sedanglah persimpangan jalan, mengambil kesimpulan, keputusan tentang sesuatu. Ini waktunya. Tanya Tuhan, mau kemana Tuhan? Ke kiri, ke kanan, lurus, diam. We need the rest. Artinya kita tenang. Tinggal tenang. Waktu tinggal tenang Tuhan yang bertindak. Saya berdoa. Dimanapun kau berada hari ini, apapun yang sedang kau alami hari ini, kau renungkan di level berapakah kita. Tapi yang pasti, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Supaya kita berbuah banyak. Itulah tujuan yang tertinggi, saudaraku. Kita menghasilkan buah-buah kehidupan. Kita menghasilkan buah-buah yang abadi, saudaraku. Tuhan gak akan tanya seberapa kaya kita, seberapa hebat kita, jabatan apa, gereja sebesar apapun, enggak. Yang kita rindukan ketika kita temu dengan Dia adalah masuklah engkau hambaku yang setia. Yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari saudaraku. Mari saudaraku. Waktu-waktu ini adalah waktu yang Tuhan persiapkan bagi kita. Supaya kita mengerti kenapa Tuhan izinkan hari ini. Masa-masa yang sulit semua, satu dunia. Semua orang mengalami hal yang sama. Mungkin sebagian di antara kita sudah mulai mengalami dampaknya. Tuhan lagi berperkara dengan kita. Mari introspeksi. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana di tengah keluarga. Introspeksi. Apakah kita melayani dengan cara kita sendiri atau dengan cara yang Tuhan inginkan? Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, dimanapun jemaatmu berada hari ini, Tuhan, firman Tuhan secara singkat disampaikan, tapi Roh Kudus Tuhan bicara lebih dalam, lebih detail dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Tuhan, kami percaya, hamba-Mu percaya Roh Kudus sedang bicara banyak bagi anak-anak-Mu. Bukakan lebih lagi, Tuhan. Bukakan lebih lagi. Supaya kami hari ini, Tuhan, hari-hari ke depan, kami menghasilkan buah-buah yang Kau inginkan. Kami gak hidup untuk diri sendiri. Kami melayani tidak dengan cara dunia ini. Kami tapi melayani dengan cara-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari, Roh Kudus Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini supaya menjadi berbuah dalam kehidupan kami. Selepas ibadah ini, selepas acara ini, firman Tuhan tinggal direnungkan, tinggal dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus.
Engkau yang mempersiapkan kami semua yang ada di rumah untuk mempersiapkan perjamuan ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam minggu yang pertama di bulan ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari engkau bisa mempersiapkan perjamuan kudus, bisa crackers, roti, ya, silahkan dipersiapkan. Bisa anggur, ada jus atau apapun juga, bahkan mungkin teh sekalipun boleh dipersiapkan. Dan saya mendorong bapak-bapak, engkau yang menjadi imam hari ini, bisa bagikan itu kepada istri, kepada anak-anak. Anak-anak di atas 12 tahun yang sudah mulai mengerti, ya, punya pengertian, punya kedewasaan, boleh bisa hadir dalam perjamuan ini, boleh ikut. Silakan untuk dipersiapkan, kita persiapkan hati dan pikiran, silakan dibagikan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Baik, dimanapun kau berada, kau boleh bangkit berdiri, ya, di tempat tinggal masing-masing, keluarga demi keluarga, siapapun, dimanapun. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat anggur, gelas perjamuan yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari saudaraku, buka kedua tangan kita, buka hati kita. Kita mengucapkan syukur pada Tuhan untuk anugerah kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau mati bagi kami, darahmu tertumpah bagi kami, bilur-bilurmu Tuhan menjadi kesembuhan bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang sempurna Engkau berikan lewat kematian-Mu Tuhan. Dan hari ini kami satu hidangan dengan Engkau, menjadi peringatan akan kami bagaimana kematian-Mu menebus hidup kami yang sia-sia. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau engkau ada sakit penyakit atau apapun juga kekurangan, kau bisa sekarang tumpangkan tangan. Keluarga demi keluarga boleh bergandengan tangan. Suami boleh tumpangkan tangan sama istri atau siapapun, dengan sahabat atau dengan saudara. Sama-sama kita sepakat. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kuasa darah Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan, pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan bekerja memulihkan, menyembuhkan, memperbaiki dengan sel-sel yang baru. Dari kaki, ujung kaki sampai ujung kepala, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang sedang berbeban berat dengan masalah ekonomi, masalah hubungan, ada hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi saudaraku, kalau engkau dengan keluarga, kau boleh bergandengan tangan, boleh angkat tangan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau hadir. 2 orang sepakat meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa di surga akan kabulkan. Dan waktu ini Tuhan, kami berdoa meminta Engkau buka pintu-pintu yang tidak pernah kami pikirkan. Hal-hal yang kreatif yang tidak pernah kami pikirkan terjadi dalam hidup kami. Pemulihan ekonomi terjadi Tuhan. Engkau buka jalan-jalan yang tidak pernah kami pikirkan. Bapa, dalam nama Yesus, Kau memberkati
ekonomi, pekerjaan, usaha, yang sedang nganggur dapat pekerjaan, yang sedang berusaha mendapatkan order-order, semuanya datang dengan caramu sendiri Tuhan. Karena Engkau yang bilang, jikalau kami tinggal dalam Engkau, mintalah apa saja yang kami mau, yang kami butuhkan, maka kami akan menerimanya. Terima kasih, biarlah kami berbuah-buah banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Tuhan kita dahsyat saudara. Waktu kita dengar firman Tuhan, saya percaya iman kita sedang dibangkitkan. Amin saudara. Amin. Dan saat ini waktunya saudara dan saya, kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa di layar Bapak Ibu Saudara terdapat nomor rekening. Kalau Bapak Ibu Saudara mau transfer langsung ke nomor rekening gereja, sudah pasti atas nama gereja ini saudara. Dan berikutnya boleh juga transfer dengan metode QR Code. Bapak Ibu Saudara boleh scan, nanti bisa bayar lewat beberapa e-payment yang sudah ada saat ini saudara. Selamat memberi dengan sukacita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mengucap syukur, firman Tuhan menguatkan setiap kami. Bahkan waktunya kami akan memberi yang terbaik. Kami percaya apapun yang kami berikan itu yang sudah kami persiapkan dari hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kami memberi diberkati. Bahkan kami mungkin yang belum memberi hari ini, tambahkan kapasitas kami supaya ke depan kami memberi dengan sukacita, dengan kapasitas yang baru. Dalam nama Yesus yang bersukacita sambil memberi, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari tepuk tangan saudara. Kalau saudara sudah selesai transfer, mari nyanyi yang terbaik. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecap saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Sama-sama saudara, katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya, 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 selamanya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tiba saatnya kita akan masuk di akhir ibadah online kita minggu ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Mari sekali lagi saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri dimanapun kau berada. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih bersama-sama kami masuk dalam perjamuan. Terima kasih untuk firman Tuhan juga yang singkat dibagikan. Tapi kami percaya, hamba-Mu percaya, Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja, memeteraikan, menjelaskan semuanya lebih detail dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada waktu ini Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, perkenanan, penghiburan, penjagaan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang bahkan Maranatha, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan di minggu ini. Saya percaya kita akan ketemu lagi di kegiatan-kegiatan tengah minggu kita. Mungkin saudara sudah ikut kul, kalau belum boleh gabung kul-kul terdekat. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ibadah kita nggak cuman ibadah jam 10 saja, tapi ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah Junior Church, juga ada ibadah tengah minggu kita hari Kamis, saudara, jam 8 malam di YouTube, saudara bisa saksikan. Juga hari Sabtu jam 6 pagi juga di YouTube kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kegiatan kita, saya percaya kita mau ikut sama-sama dan biar hadirat Tuhan sama-sama ada terus dengan kita. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.